Baik, shalom. Para mahasiswa pasca sarjana yang dikasih Tuhan, kita akan lanjutkan materi kuliah konseling krisis. Dalam kesempatan ini, materi lanjutan yaitu kita akan melihat ada beberapa contoh kasus konseling dalam Alkitab, termasuk kasus konseling krisis. Ya, ada beberapa contoh kasus konseling. Yang pertama tokoh Ayub, dan yang kedua nanti juga ada tokoh Yesusnya sebagai konselornya. Itu pertama kita perhatikan contoh kasus dari kitab Ayub. Semua kita pasti mengenal dan tahu tokoh tentang Ayub ini, ya. Ayub, apa yang menjadi persoalan masalah yang dihadapi oleh Ayub, tentu kita semua mungkin sudah pernah, ya, mengkhotbahkannya, mengajarkannya, atau mungkin tapi belum mengalaminya seperti yang alami oleh Ayub. Nah, dalam kasus Ayub ini kita perhatikan luar biasa, ya, masalah yang dihadapi, baik masalah dirinya sendiri, masalah dengan keluarga, dan masalahnya dengan Tuhan. Kalau masalah keluarga kita bisa perhatikan, sebenarnya Ayub ini kan seorang yang saleh, ya, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, tetapi mengalami krisis di dalam kehidupannya. Krisis yang dialami terutama dalam keluarga, ya, dia kehilangan anak-anaknya, kehilangan istrinya yang meninggalkannya ketika dia mengalami sakit, bahkan istrinya yang meninggalkannya itu memberikan suatu justru menambah masalah buat Ayub sendiri ketika dia bilang kutukilah Tuhan Allahmu, jangan itu, bukannya mendorong Ayub sebagai suami supaya bangkit dari krisis, menang dari krisis, tapi malah justru ditinggalkan. Bukan saja itu, Ayub juga kehilangan seluruh hartanya. Ayub juga perhatikan mengalami sakit yang luar biasa. Jadi sangat kompleks persoalan yang dihadapi oleh Ayub. Coba kalau kita ada di posisi Ayub, seperti apa yang kita lakukan? Tentunya kita membutuhkan pertolongan, bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi oleh Ayub. Tapi ada beberapa konseling, beberapa konselor maksudnya yang berusaha menolong Ayub. Ya, itu konselor ada Elipas, ada Bildad, ada Sofar yang sudah mencoba menolong Ayub, tetapi tiga-tiganya tidak berhasil. Kemudian datanglah konselor yang keempat, Elihu. Elihu ini sebenarnya lebih mudah dari tiga konselor yang sebelumnya, sehingga ia agak segan melakukannya, tapi ia memberanikan diri untuk melayani Ayub. Ya. Oke. Tadi kita perhatikan ada beberapa prinsip konseling yang dipergunakan, yaitu yang pertama, nanti silakan dibaca di ayat 31, ayat 32, 11. Elihu mendengar. Elihu mendengar, perhatikan ungkapan dari ayat 11 dari ayat 32, menantikan kata-katamu. Artinya menantikan kata-katamu berarti menunggu, mendengar, mendengar. Mendengar itu adalah bagian yang sangat penting dalam konseling. Dalam mendengar tentu diperlukan kesabaran dari seorang konselor, ya, dalam mendengar supaya membuat konselor terbuka hatinya. Jadi tidak boleh terburu-buru atau terlalu memaksa konselor untuk terbuka. Dibutuhkan kita kesabaran. Kesabaran bagaimana seorang konselor mengungkapkan perasaannya atau pengalaman pahit yang sedang dialami pada saat itu. Ya. Nah, itu. Jadi kita banyak mendengar. Seperti Elihu, lebih banyak mendengar. Dan yang kedua, di ayat 12, setelah
kita mendengar, tentu dari pendengaran kita bisa mengerti, ya, mengerti. Kenapa? Karena kita memusatkan perhatian kita terhadap apa yang dikatakan, ya, oleh konseling. Jadi Elihu ini dia berusaha mengerti keadaan dari Ayub. Dia mengerti, ya, berikan perhatian. Ya. Nah, lalu setelah memiliki pengertian sebenarnya apa yang dihadapi oleh Ayub, yang dilihat di sini, Elihu tidak masuk dalam seorang konselor yang menghakimi ataupun, ya, merendahkan ataupun apa, ya, kalau kita lihat, melemahkan Ayub, tetapi justru menguatkan, ya. Nanti silakan dibaca 6 dan 7. Dia menguatkan, setelah Elihu menguatkan, maka hal yang berikut yang dilakukan oleh Elihu yaitu adalah mengkonfrontasikan Ayub dengan kebenaran-kebenaran Allah. Silakan dibaca bebas. Jadi apa yang menjadi kebenaran-kebenaran kata Allah, yaitu firman Allah, ya, bahwa dalam setiap persoalan masalah yang diizinkan oleh Tuhan itu adalah membawa sesuatu kebaikan, bahwa Tuhan itu tetap adil dalam setiap persoalan masalah apapun yang dihadapi. Tuhan tidak meninggalkan orang-orang benar, tapi ada maksud Tuhan bagi orang benar, bagi yang mengalami masalah ataupun krisis, ya. Itu bisa saja untuk mendewasakan rohanian, ya, supaya jangan bergantung lagi kepada kekuatan kemampuan sendiri, tapi bergantung kepada firman dan kekuatan Tuhan, ya. Kemudian kita perhatikan juga selanjutnya firman yang dikonfrontasikan tadi itu adalah Elihu, kita perhatikan mengajar. Perhatikan di pasal 33, yaitu dikatakan apa? Mengajarkan hikmat kepada, mengajarkan hikmat. Ya, hikmat itu bersumber dari Tuhan. Dengan hikmat konselor membimbing konselor. Dengan hikmat Tuhan, konseli dapat tertolong dari persoalan atau masalah yang sedang dihadapi. Jadi membagikan hikmat kebenaran firman Tuhan yang dibutuhkan konseli. Jadi yang di sini adalah sumber hikmat itu adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, karena itu seorang konselor harus memiliki kapasitas dalam memahami akan kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi memiliki pengetahuan yang memadai, dan pengetahuan itulah yang ditularkan, ya, ataupun ditransfer kepada konseling. Karena kekuatan dari seorang adalah firman. Dari firman itulah timbul hikmat atau bersumber hikmat dalam menangani persoalan dan juga di konseling untuk menyelesaikan persoalannya. Kita perhatikan juga yang berikutnya, setelah itu Elihu membimbing. Jadi tidak cukup hanya mendengar, mengerti, fokus, mengajar, tetapi juga penting membimbing untuk selanjutnya supaya dia semakin mandiri dalam menangani setiap persoalan masalah. Nah, Elihu di sini sebagai konselor mengingatkan Ayub tentang apa? Tentang Allah yang bertindak secara adil dan tidak pernah berlaku curang. Ia benar-benar perhatikan manusia dan kita seharusnya menurut kepadanya. Jadi dibimbing. Nanti dalam persoalan masalah apapun yang dihadapi, kasus apapun yang dihadapi, ingat Tuhan tidak pernah bertindak tidak adil atas setiap persoalan masalah manusia, terutama orang-orang benar, ya. Dan tidak pernah berlaku curang, tapi Tuhan benar-benar memperhatikan setiap manusia, apalagi kita orang benar, ya. Jadi karena itu harus taat kepada Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan. Nah, ini contoh kasus dari kitab. Oke, luar biasa. Kemudian contoh kasus dari konseling yang dilakukan oleh Yesus. Yesus itu adalah konselor agung yang dapat kita teladan. Yesus adalah konselor agung. Jadi saya katakan penasehat ajaib. Yesus sebagai penasehat ajaib.
Silakan dibaca di Yesaya 9 ya. Nah, kita perhatikan prinsip-prinsip konseling yang patut kita teladani dari Yesus. Ini diambil dari Lukas 24 ya, yaitu kasus percakapan dengan dua murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus. Ya, melalui kasus ini kita bisa melihat ada beberapa prinsip konseling. Ini juga termasuk krisis konseling krisis, terutama yaitu apa yang dialami oleh dua murid. Mereka pulang melakukan perjalanan ke Emmaus, itu mereka kehilangan sosok pemimpin, sosok figur yang seharusnya masih bersama-sama dengan mereka lihat, memberikan pengharapan, kebebasan, kan? Nah, pemimpin yang benar-benar diharapkanlah bisa membebaskan mereka dari segala tindakan, ya kan? Ketidakadilan, ya, yang mereka alami pada saat mereka dijajah oleh tentara Romawi. Ya. Nah, mereka sudah menemukan pemimpin itu namanya Yesus, tetapi Yesus perhatikan justru di mata mereka Yesus itu mati dan mati meninggalkan mereka. Mereka terutama dua murid ini ya, karena belum memahami, sekalipun mereka sudah pernah mendengar tentang Yesus bahwa dia akan mati dan bangkit, tapi belum memahami apa maksud dari Tuhan, sehingga mereka merasa kehilangan. Mari kita perhatikan. Ketika mereka mengalami krisis kehilangan krisis pemimpin, itu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus datang dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi Yesus mengambil prakarsa, menemui mereka, berjalan bersama dengan mereka, mendengar percakapan mereka. Jadi konselor itu yang pertama harus punya inisiatif. Inisiatif untuk apa? Yaitu mendatangi seorang konseling. Kalau kita memang sudah tahu dia punya persoalan, masalah, nah kadang-kala konseling ini tidak mau datang kepada konselor, ya, banyak faktor, ya, masalahnya ini tidak mau diketahui orang lain, mungkin itu sifatnya rahasia, atau belum percaya kepada seorang konselor atau hamba Tuhan yang akan melayaninya. Maka kita yang tahu bahwa konseling atau seorang punya persoalan masalah, tidak ada salahnya kita berinisiatif untuk mendatanginya, seperti yang dilakukan Yesus. Kemudian yang dilakukan Tuhan Yesus setelah datang berjalan bersama mereka, bertanya. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apa gerangan yang terjadi? Ya, pertanyaan ini pertanyaan yang membuat dua murid ini akhirnya terbuka, menceritakan sesungguhnya apa yang mereka alami. Nah, mereka ceritakan apa yang mereka alami, yaitu kehilangan seorang pemimpin adalah yang mereka harapkan, membebaskan mereka dari segala ketidakadilan, ya, dari segala jajahan, ya, yang buat mereka tidak nyaman, ya. Tapi pemimpin itu sudah pergi meninggalkan mereka. Nah, setelah Yesus bertanya, mereka menjelaskan, dua murid ini menjelaskan apa yang mereka sedang alami atau mereka sedang rasakan. Yesus di sini juga kita perhatikan, dia mendengar, dia menyimak, mendengar semua ungkapan pikiran, perasaan mereka. Nah, setelah Yesus mendengar, Yesus menerima apapun yang mereka katakan, ungkapan perasaannya. Jadi tidak ada apa yang menghakimi mereka, kalimat yang merendahkan mereka, tetapi Yesus menerima, yang menerima seluruh keberadaan mereka, keberadaan mereka. Lalu Tuhan Yesus memperhadapkan mereka dengan apa? Persoalan sebenarnya, yaitu meluruskan cara berpikir mereka yang keliru, salah, ataupun belum mengerti atau belum memahami sebenarnya apa yang terjadi.
Nah, maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka untuk melakukan apa? Melakukan eh, perjamuan kudus, saya bersedia tinggal bersama dengan mereka untuk mengingat kembali apa yang sudah dilakukan sebelum sebelum apa ya, kematian dan kebangkitannya. Ya. Nah, sehingga mereka ingat, oh ya, cara berpikir mereka diluruskan oleh Yesus, hati mereka juga diubahkan, jadi perubahan kepada pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Nah, hal yang hebat yang luar biasa yang ketujuh Tuhan lakukan adalah dalam proses konseling ini, yaitu Tuhan Yesus bersedia tinggal bersama dengan mereka. Ketika di ayat 28-29, bersedia tinggal bersama dengan mereka untuk apa? Ya untuk mengajar, membimbing, mengarahkan supaya lebih dewasa, ya. Nah, supaya mereka bisa lebih bertumbuh dalam kebenaran akan firman Tuhan. Oke. Nah, itulah hal yang dilakukan oleh Yesus ya kepada dua murid yang pulang ke Emmaus. Dan itulah cara-cara atau prinsip-prinsip konseling Kristen. Oke, baik. Nah, sebelum masuk ke materi berikut, yaitu penerapan prinsip-prinsip dipergunakan konselor membantu konselor bangkit dari krisis. Ya, kita break dulu sampai di sini. Nah, sambil menunggu beberapa masukan, saran, kalau pertanyaan ya. Oke, silakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.